Hari ini, kita bakal ngomongin soal lompatan besar berikutnya di dunia teknologi. Kita nggak lagi ngomongin soal sekedar chatting sama AI loh, tapi kita udah masuk ke era di mana kita bisa mempekerjakan mereka. Yuk, kita bedah bareng dunia baru agen AI yang super keren ini. Oke, coba deh kita rasapi kutipan ini. Bayangin sekuat apa dampaknya. Ini bukan lagi soal punya tools baru, tapi ini soal akses ke tenaga kerja super canggih buat semua orang. Kemampuan buat punya tim digital yang kerja buat kita non-stop. Nah, inilah inti dari revolusi yang lagi kita saksikan sekarang. Jadi, gimana sih cara kita memandang teknologi ini? Anggap aja ini bagian pertama kita ya. Kita harus mulai melihat agen AI bukan sebagai alat, tapi benar-benar sebagai karyawan digital yang otonom yang bisa kamu rekrut buat ngerjain tugas-tugas nyata. Ini tuh pergeseran cara berpikir yang fundamental banget. Dulu kan kalau mau bikin sesuatu, kita harus ngerancang, ngoding aplikasi, cuma buat satu tujuan. Sekarang, beda banget. Kita bisa langsung kasih si agen sebuah skill buat ngerjain tugas itu. Nggak perlu perantara software lagi. Si agen itu sendirilah pekerjanya. Nah, yang paling seru di sini adalah perbedaannya yang jelas banget. Chatbot itu kan sifatnya reaktif. Kamu kasih input, dia kasih output. Selesai. Cuma sekali jalan. Tapi agent AI, dia proaktif. Kamu kasih dia sebuah tujuan, dan dia bakal masuk ke dalam sebuah loop, siklus kerja mandiri, sampai tujuan itu benar-benar tercapai. Jadi ini bukan teman ngobrol, ini pekerja digital kamu. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu agen. Tapi, gimana cara kerjanya? Yuk, kita bedah lebih dalam lagi dapur pacunya buat ngerti gimana sih proses berpikir dari sebuah agen. Intinya, semua ini sebenarnya sederhana banget kok. Definisi paling pas dari agent AI itu cuma terdiri dari 3 bagian. Model AI, alat-alat yang bisa dia pakai, dan yang paling penting, sebuah loop atau perulangan. 3 elemen inilah kunci buat ngerti kenapa dia bisa otonom dan semua yang bakal kita bahas setelah ini. Dan prosesnya itu digambarin dengan jelas di sini. Beda sama chatbot yang cuma jawab sekali, agent AI ini bakal ngulangin terus siklus ini. Dia dapat tujuan, terus dia mikir, oke, gue pakai alat apa ya? Cari di web atau nulis kode. Abis itu, dia lihat hasilnya, terus dia mikir lagi, udah makin deket sama tujuan belum nih? Kalau belum, dia coba cara lain. Nah, loop inilah yang bikin dia jadi sakti dan mandiri. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh nyata ya. Misalnya kamu kasih tujuan yang agak abstrak kayak gini. Si agen nggak langsung bingung, dia langsung kerja, nyari di YouTube, baca transkrip buat ngerti seleranya si Callum, brainstorming ide, nulis kodenya, bahkan ngetes aplikasinya di browser. Semua ini terjadi dalam satu kali loop otonom sampai dia ngasih produk jadi. Luar biasa kan? Oke, teorinya udah cukup. Sekarang, gimana caranya kita bisa mulai manfaatin kekuatan ini? Nah, bagian selanjutnya adalah soal mengubah teori jadi praktek. Dan tenang aja, ini lebih gampang dari yang kamu bayangin kok. Anggap aja prosesnya kayak lagi merekrut karyawan baru. Pertama, kamu jelasin job description-nya. Kedua, kamu kasih dia akses ke alat-alat yang dibutuhin, misalnya Notion atau email kamu, dan kasih dia info latar belakang yang penting. Ketiga, kamu atur jadwal kerjanya. Nah, itulah yang namanya cron job. Cara kamu nyuruh si agen buat ngerjain tugas ini tiap hari atau tiap minggu secara otomatis. Dan hasilnya tuh beneran nyata. Ini bukan cuma ide doang. Ini adalah website beneran yang dibikin sama agen AI sepenuhnya mandiri. Dia dikasih tujuan buat nganalisis sebuah channel YouTube dan hasilnya adalah laporan mendalam yang bisa diakses publik ini. Ini bukti nyata dari kekuatan proses yang barusan kita bahas. Kita udah lihat cara kerjanya, udah lihat contoh nyatanya. Sekarang yuk kita coba zoom out sedikit. Apa sih artinya semua ini buat masa depan? Apa implikasi besarnya buat bisnis dan cara kita kerja nanti? Angka ini, jujur aja, bikin kaget. Investor Chris Camililo percaya ada peluang buat menghasilkan $500 juta setahun cuma dengan merancang alur kerja pakai agen AI buat perusahaan lain. Ini nunjukin betapa besar nilai ekonomi yang lagi tercipta di bidang ini saat ini. Jadi, masa depan dunia kerja itu kelihatannya bakal beda banget. Kita bakal lihat banyak perusahaan kecil yang dijalankan cuma 2-3 orang, tapi hasilnya setara perusahaan besar. Agen-agen ini nanti bisa ngerjain proyek yang butuh waktu berhari-hari. Dan yang paling penting, keahlian kamu, pengetahuan kamu di bidang tertentu, itu justru jadi makin berharga. Kamu yang ngarahin agennya. Dan kesempatan terbesarnya adalah sekarang, sebelum semuanya jadi serba gampang dan otomatis. Oke, setelah ngelihat gambaran besarnya, sekarang kita fokusin lagi ke kamu. Apa sih langkah pertama yang paling penting dan bisa langsung kamu lakuin hari ini? Nah, ini dia saran yang paling penting. Jangan coba-coba mengubah seluruh cara kerjamu dalam semalam. Mulai dari yang kecil aja.
Cari satu tugas berulang yang sering buang-buang waktu atau bikin kamu sebel dan jadiin itu target pertamamu. Itu cara terbaik buat mulai dan dapat momentum. Jadi kita udah lihat pergeserannya. Dari cuma ngobrol, jadi mempekerjakan AI. Kita udah paham gimana kuatnya si klub otonom dan peluang besar yang ada di depan mata. Sekarang saya tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba pikirin deh, email yang harus kamu sortir, laporan yang mesti kamu buat, atau data yang perlu kamu analisis. Dari semua itu, mana nih tugas pertama yang bakal kamu serahin ke karyawan digital barumu? Masa depan itu udah di sini, sekarang waktunya kita mulai membangunnya.